Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Kang Haji Samsul. Pada konten kali ini kita akan mendatangi dan berziarah ke salah satu wali yang berada di Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan kita akan coba mengulas sedikit tentang sejarah beliau agar kita lebih mengetahui serta mengenalnya. Semoga bermanfaat. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Keraton Kasepuhan atau Keraton Pakungwati, Kesultanan Cirebon Kota. Sunan Gunung Jati, beliau adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Said Al-Kamil, dan beliau adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi, dan beliau adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Dan inilah Masjid Kasepuhan Keraton Cirebon. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah adalah salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syekh Syarif Abdullah Umdatuddin bin Nurul Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, India, yang sangat terkenal sebagai Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Shah, putra Abdullah Khan, putra Abdul Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Syahib Al-Mirbad, ulama besar di Hadramaut Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui cucunya, yaitu Sayyidina Husain. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Syarifah Mudaim atau Nyai Rara Santang, yaitu putri dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang, yang merupakan adik kandung Pangeran Walangsungsang yang bergelar Cakrabuana atau Mbahku Cangkan Cirebon, yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang mubalik asal Baghdad bernama asli Idopi Mahdi bin Ahmad. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Atullah Sadili di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usia 20 tahun, Syekh Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu, pada tahun 1470, dia berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Di sana Syekh Syarif Hidayatullah muda bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syekh Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim datang di negeri Caruban, Jawa Barat pada tahun 1475, sesudah mampir terlebih dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang tersebut disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syarifah Mudaim atau ibu Sunan Gunung Jati meminta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datul Latif atau Syekh Datul Kahfi, guru Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu, Syekh Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana, yaitu Nyi Pakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana pada tahun 1479. Maka dengan diangkatnya ia sebagai pangeran, dakwah Islam dilakukannya melalui diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain.
Selanjutnya yaitu pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syekh Syarif Hidayatullah dengan gelar susuhunan, artinya yaitu orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahannya, Syekh Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi, dan sang Prabu diajak masuk Islam, tapi beliau tidak mau. Namun meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Penduduk Serang sudah banyak yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah di tempat itu. Maka kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syekh Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dan dari pernikahan inilah kemudian Syekh Syarif Hidayatullah dikaruniai seorang putra, yaitu Nyi Winaondan atau Pangeran Sabakingking. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut musyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu mendirikan Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya, akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati di Cirebon, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja pertama dengan gelar Sultan. Pada era Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan sebagai era keemasan perkembangan Islam di Cirebon sebelum Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana dari tahun 1447 hingga 1479, merupakan rintisan pemerintahan berdasarkan asas Islam dari Syekh Syarif Hidayatullah. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaannya itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Dan pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon yang dulu dinamakan Caruban. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 kilo sebelum kota Cirebon dari arah Jawa Barat. Oke sobat semua, itulah sekilas tentang sejarah salah satu wali songo yang berada di Jawa Barat, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Semoga bermanfaat. Tunggu konten selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Haji Samsul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Oke?